Mantap, Bra. Tenar. Ya teman-teman ya, ini sore hari ya, kita lagi ngasih makan. Adem-ademnya enak nih. Sedang adem-ademnya ya, kita lagi ngasih makan ikan-ikan yang ada di kolam Om Empang ya. Kita lihat ikannya ya. Assalamualaikum. Salam. Ini kita mau kemana? Kita mau ke Bogor ya. Bogor. Kita mau meliput farm arwana Oh, milik Om Su Empang. Nah, bagaimana ada keseruannya? Ikutin saya sampai tempat. Siang Om, izin Om. halo. Hakim Om, dari channel Red CGR. Ya, silakan. Apa yang bisa saya bantu? Silakan. Siap. Silakan. Kita ngobrol santai Om ya. Ya, ngobrol santai silakan. Tentunya teman-teman penonton udah banyak yang tahu siapa Om Empang gitu ya. Ya. Om Empang. Nah, saya pengen teman-teman mungkin ada juga nanti yang ingin lebih tahu sejak kapan sih Om sudah main ikan arwana dari tahun berapa? Dan sejarahnya itu bagaimana Om bisa Kalau sangat mencintai main arwana? sih ya, saya dari 72 tuh saya udah tahu bahwa ini ikan arawana tuh ikan purba. Betul. Waktu itu ikan masih di Grogol masih 5.000 sampai 15.000. Saya udah tahu nih ikan. Jadi saya tekunin dari tahun 72, 74 sampai itu saya banyak lah jual beli karena saya tahu ini ikan purba. Tahun 70 itu Om? Iya, dari dayungnya karena ikan ini beda dari ikan yang Biasa. standar. Jadi dari 74 saya udah rencana itu saya beli, saya ternakin. Gitu, 74 saya beli, tahun 86 saya tuh hasil. Gitu. Jadi sekian tahun kita eksperimen, tahun 86 tuh saya hasil anakan pertama 14 ekor. Tahun 86 itu Om? Ya. Berarti memang ketika itu di tahun 86 itu benar-benar dari nol Om ya? Sebelumnya belum pernah main ikan arwana ketika itu di tahun Gini, saya dari kecil dari SD pun saya udah semakin cupang. Siap. Saya jual-jualin ke temen. Itu dari SD sampai naik apa, itu orang tua saya juga hobi ikan, piara ikan, koki apa. Nah sebelum saya main ikan arawana, saya udah ternak diskus. Ini sudah beberapa Diskus, hias, Om? ya beberapa macam ikan yang saya sudah ternakin. Oscar, diskus. Belakangan gitu saya ikan arawana hasil antara diskus, black ghost itu rentan penyakit. Dia bawa penyakit white spot. Jadi jamur putih ya? saya punya ikan anakan arawana baru naik
nggak lama kena white spot. Jadi kita sadar bahwa kita harus ngambil satu yang kita mau piara apa. Dia mau piara arowana, nah discuss apa berikut itu saya keluarkan semua. Saya stop. Terus tantangannya yang beda Om, dari arowana sama ikan hias lain. Gini ya, kalau ikan hias lain kan itu ikan kecil. Kalau arowana tuh besar. Kita bisa lihat dari postur tubuhnya itu ikan hidup di kedalaman berapa. Ikan dia bisa hidup di kedalaman 3 meter bisa, karena dia punya badannya pipih. Tapi untuk kembang biak dia tidak bisa dalam. Dia tetap harus di permukaan karena jantan yang ngerem. Jadi dia nggak mungkin bertelur di kedalaman 2 meter, nggak mungkin. Dia biasa bertelur tuh di antara setengah meter sampai 1 meter, paling 2 meter lah kalau nggak ada tempat. Dia bertelur, jantan yang ngambil. Begitu. Jadi nol itu di atas apa di Oh nggak, dia telur di dasar. Di dasar. Jadi kalau misalkan kita mau ternak, faktor utama dasar tanah boleh, tembokan boleh, tapi dengan catatan tidak boleh ada lumpur. Oh, lumpur. Lumpur itu yang membuat telur jadi busuk. Gitu, dari apa yang saya amatin ya. Sekarang banyak seorang bisa ternak juga. Jadi seiring waktu berjalan itu banyak orang gini, ya itu bisa aja dengan tidak menyalahkan, emang harusnya begitu. Hidup dia tenang, bisa bertelur seperti alam asalnya. Kalau kita taruh di akuarium bisa, saya udah pernah di akuarium bertelur, tapi situasinya dia tuh nggak aman kondisi air. Karena ikan arowana tuh di tubuhnya ada titik-titik, itu sensor. Betul. Di mana ikan terlalu dingin dia akan naik ke permukaan, masuk anak. Di mana terlalu panas dia bisa. Kenapa kalau ikan prematur banyak yang suka beginilah nungging? Karena dia kan insangnya napas. Gitu. Jadi semua itu tidak luput, emang kita harus selidikin cara dia berkembang biak, cara merawat anak, gitu. Terus ikan-ikan Om yang ada di sini untuk bertelur berapa lama sekali Om? Begini, ini seperti udah diatur semua yang di atas. Ya. Februari, Maret, April tahun 2020 sebelum saya kena COVID sebelum digigit anjing. Saya dikasih anak banyak. Sebetulnya kalau ikan saya tidak hilang, itu tahun 2020, 2021, saya bisa dikasih anak sekitar 4.000 sampai 7.000 ekor. Berhubung ikan saya habis dicuri. Yang besar semua tuh habis dicuri. Jadi sisanya, kita nggak tahu, sisa ada sekitar 290-an sisa. Itu dari sekitar 835. Habis semua. Nah ini bagaimana nih gudang arowana? Ya teman-teman ya sahabat kita. Kan saat ini saya bersama Mas Fonseca ya, Gudang Arowana, dari Gudang Arowana. Saya bersama beliau ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke tempat Om Empang. Ya teman-teman ya, kita langsung ke empangnya Om Empang ya. Kita lihat ikan-ikan yang ada di sana, kolamnya Om Empang. Saya bersama Mas Afon ya, Fonseca ya, dari Gudang Arowana. Saya terima kasih banget Om ya, bisa silaturahmi. Jangan terima kasih, saya nggak pernah ngasih apa-apa. Semua penonton pasti tahu siapa lah Om. Iya. Orang legenda Arowana gitu ya. Oh enggak juga. Saya sama orang-orang lain. Saya petani ikan. Ya emang mungkin saya lebih dulu menernakan. Bukan berarti saya hebat. Orang Indonesia banyak yang hebat loh. Seperti Anda juga hebat loh. Ya. Amin. Yuk kita lihat. Instalasi karantina. Nah ini tempat apa Om? Ini tempat karantina saya. Karantina ikan. Ini seperti ikan. Ini. Ikan gede-gede. Oh ya. Itu. Ini karantina nih Om? Ini saya karantina
dari sini saya kasih chip. Melihat dari yang dulu-dulu kan ikan saya hilang, nggak ada chip katanya. Ikan mau satu ikan mau dikasih chip 10 juga bisa. Bukan masalah chipnya. Saya kan nggak bisa. Ikan dikasih chip itu ada satu benda asing di tubuh Betul, dia itu. Kita kan nggak tahu dia nyaman apa tidak. Betul. Seperti manusia kalau di punggung Dikasih ada ring gitu sesuatu, ya. pasti ada satu. Ganjal. Saya kan penyayang binatang, dulu saya pantang. Di chip apa saya dipantang. Saya ikan di training, kagak dikasih obat. Saya kasih alami. Ini bisa lihat nih. Ini ikan saya alami tanpa chip, tanpa training dong. tanpa training. Saya tidak pernah mau training. Karena training itu merusak mata, merusak saraf. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang suka training untuk biasanya kan dipersiapkan sebelum ikut kontes dia Itu warna begini, dibagusin gitu. begini Cara Pak Hakim. training, ya. Itu ikan, saya tidak berhak, itu ikan orang. Saya tidak berhak. Ikan saya disesuatuin sama orang, disakitin, saya akan marah. Tapi kalau itu ikan milik orang, dia mau goreng, dia mau training, saya tidak ada hak. Tinggal terserah yang punya Om ya. Seumpama dia bilang dia doyan arawana, dia mau goreng, saya bisa apa? Itu kan hak dia. Dia mau training, saya tidak larang. Cuman kalau beda saya penyayang binatang, saya nggak ngomong penyayang binatang 100% ya. Tapi minimal saya sayang binatang, saya tidak akan menyakitin. Ya, teman-teman ya. Oke, yuk kita. Om Empang ini bukan hanya pecinta ikan arwana ya, tetapi seluruh binatang yang disayangi oleh Om Empang ya. Sampai dia punya beberapa hewan peliharaan lainnya ya di rumahnya ini. Sungguh luar biasa ya, sang legenda arwana kita. Jangan bilang luar biasa. Ya, kita jadi orang biasa aja. Ya, Hanya memberiin cuman memberi informasi. Siap. Apalagi arawana. Ya Mas Pon, ada yang mau nanya sama Om Empang? Saya beda tujuannya. Ini kan primadona. Siap. Arawana kan primadona Indonesia. Sekarang jadi apalagi jadi ikon di Iya. Jakarta Indonesia Om ya? Saya share begini. Ini kan milik rakyat Indonesia. Jadi setiap rakyat harus tahu, harus mengenal. Kalau mau mengembangbiakan itu lebih bagus. Ya kan? Yang saya bilang. Untuk kita pelihara ikan mau mitts udah silang, udah apa, itu terserah. Itu bagus ikan Indonesia semua. Tapi kalau untuk kita kembang biakan, kita harus cari yang benar-benar ras murni. Mau lihat di sini boleh. Kata Fonseca, lihat doang nggak boleh bawa pulang katanya. Dari dulu dia mah. Ini kita mau tuh. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Itu ikan. Ini size berapa, Om? Ini 45-50 sama kayak yang tadi di akuarium. Cuman ini dia lebih tua setengah tahun. Ini ikan bisa makannya begitu lahap. Perawatannya gimana Om? Apa namanya? Trik khususnya. Nah, Begini. ah, Ini bukan trik sebetulnya ya. Arawana kan ikan predator. Kalau kita kasih satu ikan di sini, dia belum tentu selahap begini. Berhubung dia bergerombol, rebutan dia. kalau dia tidak di, Kalau dia telat ngambil temannya. ya, jadi Siap. dia tuh dengan ini lebih seru. Iya. Yuk, Terpancing Om ya. ya, nih lihat yang ini yang di kolam nih. Ini tadinya memang sudah terbentuk empang ini atau? Ini yang saya makanan? bilang saya gali. Ini yang sumur itu. Ya, ini saya gali. Lihat garis kan. Luar biasa ya ikannya. Lihat kan? Kalau ikan tidak di training, kodok belum jatuh pun dia udah loncat, dia udah lihat. Iya, luar biasa. Berarti pengaruh ke matanya, Om ya? Pengaruh ke mata. Pengaruh ke mata. Juga pengaruh ke tempo kalau ikan di training dia lagi jalan biasa, saya kaget begitu. Nah itu akibat training. Ini ukuran berapa nih Om? 60 atau 70?
bisa 60, Bisa 60 ya? bisa 65, bisa lebih. Yang dulu Om beli 12 ekor itu ini. Oh enggak, ya 12 ekor ada di situ. Udah dipindah ya? Oh, ya udah dipindah ke situ. Satu ekornya bisa berapa kilo? Kalau udah kurang. Rasa bisa 8 sampai 10 kilo. 10 kilo ya? Oh. Oh, luar biasa. Sekali makan ini habis berapa kodok Om? Saya kalau habis sekali kasih makan di sini rasa di atas 20 kilo. 20 kilo? Udah Wan. Semua. 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 Kalau yang di farm lebih. Udah kayak farm gurame aja ya. Luar biasa. Ini sama. Ntar ini kamu kasih makannya ntar dah. Om ini dalam 1 tahun berapa kali dia bertelur? Atau per Kalau menurut apa yang saya tahu 1 tahun tuh 1 kali satu bertelur. kali bertelur? Karena dia tuh seperti manusia. Manusia sebulan sekali kalau perempuan Betul, betul. mens haid. Kalau ikan ini dia setahun sekali, di mana curah hujan Tinggi. tinggi, suhu air naik. Jadi dingin ya. Musim kawin itu. Jadi dia turun temperaturnya, nah itu ikan birahi. Oh, jadi suhu air dingin. Ya. Dia nyari kehangatan. Lalu kawin. Bukan gitu ya? cari kehangatan. Di mana suhu air dia dingin, dia turun. Itu ikan Musim birahi. kawin. Ya teman-teman yang baru tahu juga nih ya, ternyata Aruna itu apa namanya? Dia berpasangan itu ketika musim dingin ya. Ketika suhu air turun, maka dia akan birahinya akan meningkat menurut Om Empang ya. Ini juga satu ilmu baru ya buat kita ya. Ya oke Om. Enggak juga, Ada- yuk. Ini kosong Om ini. Kosong. Kosong. Itu udah dipindahin kemarin nih. Jadi dipindahin, dibersihin. Iya. Dibersihin, saya tanemin lagi tuh pohon. Oh ya, baru ditanamin Om ya. Iya, karena lumpur banyak. Kita kerok lumpurnya. Ini sirkulasi airnya nggak ada sirkulasi air Om? Jalan? Ada. Air kan dari situ. Oh. Air dari situ sirkulasi ke sana, Oh, muter, ya. muter dari sana ke sini, muter ke sini, muter ke situ, turun lagi ke sana. Kemari. Balik ke penampungan Om ya. Ya, lari ke sini lagi buang. Siap. Ini dalam, dari permukaan air ke dasar tuh ada 3 meter. Permukaan air ya, bukan dari atas ya. Permukaan air ke dalam itu bisa 3 meter. Jadi seluruh air-air yang ada di kolam ini dari sini Om ya? Ya. Yuk kita lihat yang besar yuk. Taruh di gudang arwana Mas Pon. Sini, sini. Udah. Ini yang udah tua-tua ini. Oh. Nah. Widih. Luar biasa ini. Atau ini mau Ini makan. Om pertama beli ambil di Kalimantan ya? Ya, Ini usia Ya. berapa tahun Om? Usia berapa tahun? ini ada di antara 40 sampai 45 Karena dulu dia dari 12 gitu lahir. Sebagian saya ambil, saya sisihkan, saya tidak jual. Jadi makanya saya sisihkan, saya taruh di farm. Yang di farm saya tuh kan ada yang umur 35 tahun itu yang dicuri habis tuh. Iya, iya. Ada 35 tahun. Ya oke teman-teman ya, sahabat pencinta ikan. Sekarang saya sudah berada di farmnya Om Empang ya. Kalau tadi itu farm yang di samping rumah, ini sekarang farm yang ada di tempat lain ya. Kurang lebih tadi 8 kilo dari rumah Om Empang. Kita akan lihat apa namanya, ikan-ikan Indukannya. indukan yang ada di farm Om Empang ini. Ya Om, silakan Om. Kita kemana dulu nih Om? Sini. Sini aja dulu. Jadi kita Siap. tunggu nanti ini mereka kasih makan. Ya siap. Sejak kehilangan ikan saya habis di sini, ini saya baru taruh ini 60 ekor. Situ 17, yang di sana baru 20. Jadi saya taruh ini 60. Kenapa? Ini kan belum akil balik, belum waktunya Belum waktunya. berkembang. Jadi kalau kita pisah-pisah 20 itu kita kasih makannya susah. Jadi kita taruh satu kolam ini 60 itu supaya kita kasih makannya gampang. Sampai yang di sini hanya dikasih kodok aja, Om? Nggak dikasih. Nggak kasih kodok, nggak. Kan katanya ada yang bilang kasih kelabang biar merah, gitu kan? Itu benar gak sih Om? Oh, kan katanya kan. Iya. Terus kalau saya Katanya- bilang kasih daging sapi.
Ya, daging merah malah ya. Toh kalau kita mau ngomong daging sapi, bisa dia makan. Kita mau kasih ayam juga. Kalau kasih makan daging ayam, ini akan cepat gede. Saya berani bertaruh. Yuk kita lihat cara kasih makan ikan. Siap. Ada berapa kolam Om ini? Ini ada 3. Yang ini udah saya tempungin 60 ekor. Yang itu baru 17. Yang itu sekitar 20. Ada isi semua. Nah ini belum. Ini Ini kosong. Oh. Sejak kecurian ini kan ada yang sisa 2, 3. Saya cemplungin ke sebelah. Di pam sebelah. Oh. Ini ada berapa ekor? Ini ada 60. 60 ekor. Heeh. Udah indukan Om ya? Belum, Oh, belum? ini masih kecil. Oh. 40-an ya Om. 40 ya? Ya, 40 lebih. Ini yang ngalamin ya. Iya, ini alami. Kudu merah ya. Ini alam. Kalau yang di sebelah ntar kita lihat itu ikan alami, kita kasih makan itu kuning warnanya. Ya teman-teman ya, nih Ya. kodok ya makannya ya. Kita kasih. Om nggak ada jahe Om. Enggak. Ya teman-teman ya, kita bikin vlog di farmnya Om Empang dioleh-olehi pisang dan kelapa ya. Padahal kemarin kita nggak nyari ini ya, kita dapat vlog aja di sini udah. Terima kasih banyak Om. Ini pisang Ambon lumut. Ya Om. Ini pisang oli. Oh, Uli. pisang uli ya. Ini yang berlumut. Itu Ambon lumut. Ini juga Ambon lumut, cuman ini agak muda. Kalau yang tua itu tua. Wow, luar biasa. Jadi Om Empang selain dia ternak ikan arowana ya, dia bertani juga ya. Ada kelapa, ada pisang, emang orangnya luar biasa. Sangat mencintai Harusnya mah bayar. makhluk hidup. Harusnya bayar. Siap. Ini pulang nggak bayar. Bohong. Tadi kira bener lagi. Canda ya, kawan-kawan. Yuk ke sebelah yuk. Ya, Om, Kita lihat. Satu dulu alungin tengah. Bus. Ya, belah sini alungin. Oh, kuning Om ya. Ya. Ini natural. Alami Om ya. Ya, alami. Ini sekitar 60 ekor. Ini 20 ekor. 20 ekor. 20 ekor. Ini sisa yang di sebelah dicuri itu satu kolam tinggal 2, 3. Terus saya ambil kumpulin di sini. Semua ini saya kumpulin nih. Jadi sisanya ambil 290. Ikan kita kasih makan, dia masih makan, itu berarti dia lapar. Ya. Tapi gitu dia makannya udah ogah-ogahan. Nah, kayak gini nih Om ya. Iya, Udah malas-malasan ya. iya. Cukup berarti gitu ya Om ya. 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 Sudah kali lagi, Dra. Kenyang ya. Tidak seperti Iya, pertama. pertama Ya, Dra, ini Dra, satu dulu, Dra. Ya, berapa biji? Wah, itu. Dia belum ngumpul, banyakkan ikan ke sana gitu. Oh. Dia geteran, Ya. dia kan ada indera. Lari mari. Nah, Suy. tengahan ya, perlu. Pinggir ada orang dia rada takut. Yang kurang ajar nih, Pak Hakim di sini nih, kolam 345. Ikan hanya udah 35 tahun, hilang semua. Kita udah nggak bisa ngomong dah. Orang yang sama Om. Ya pegawai saya yang saya percaya. Iya. 3 orang semua mencuri, masukin ke kandang semua. Sampai capek. Berapa ekor yang ini? Sekitar 500 lebih. 500 lebih. Ukuran itu. Lebih gede. Lebih besar. 70 up sampai 80. Tapi mau ngomong apa? Saya bukan apa, saya penghobi.
Saya bukan orang Kapuas. Tapi saya ternakin dari tahun 7, dari 86 saya hasil. Saya kembang biakan sampai sedemikian banyak, habis. Ini apa nih Om? Ini bunduran Oh, mati. durian. Itu Mati. Oh, ini durianan nih. Ini durian. Ini. Aku nggak serem Om kalau jatuh buk. Belah kiri juga. Gimana ya? Iya semutnya gede-gede. Jadi sekarang saya pikir ini durian bisa hidup. Saya ngambil dari orang Cilacap. Durian yang besar tuh. Itu yang itu kayak rada besar. Saya ngambil yang besar, nanti hari Jumat pagi dia bawa 20, itu juga besar. Sekitar sebesar begini. Dra, sini Dra, tetap lewat sini dong. Kamu masuk YouTube. Siapa namanya? Ini kok. Ya. Indra. Mada. Mantap Dra. Tenar. Ya teman-teman ya, ini sore hari ya. Kita lagi ngasih makan. Adem-ademnya enak nih. Sedang adem-ademnya ya. Kita lagi ngasih makan ikan-ikan yang ada di kolam Om Empang ya. Kita lihat ikannya ya. Luar biasa. Oh 70 kali Om ya? Ada Apa ya? 70. Taruh satu di apa namanya? Di akuarium. Yang di rumah aja itu yang tua. Masuk akuarium itu 1 meter, 2 meter. Akuarium saya. Rasanya nikung aja udah susah. Pas gitu. Untuk arwana sendiri bisa di breeding di akuarium nggak sih Om? Di akuarium yang Begini, dimanapun bisa. Ya, saya udah coba di akuarium. Hanya dia kan tuh nggak bisa tenang. Dia perlu tempat tenang. Air terlalu fresh juga buat dia nggak bener. ya bagus juga Om ya? Nggak bagus juga. Kalau gini kan air dia, saya ngalir. Saya ada sumur di sini, ngalir. Ini pokoknya Jadi- air ini nggak ada yang kebuang Om. Ngalir Nggak aja. kebuang. Muter aja semua. Nggak kebuang. Air di sini tidak kebuang. Air dari sini puter turun ke sebelah, dari sebelah disedot ke atas lagi, turun lagi ke bawah. Jadi ada pump saya, ada satu lagi saya lagi kelola. Kita 8.400. Air lebih bagus dari ini, Masih di arah Bogor, dari Cibinong. dari Cibinong. Kalau ini kita air hasil dari sana, beginilah, ini air masih termasuk bening ya. Yang sana lebih gila. Kita lihat begitu, bening aja clear, Bawah kelihatan ya? kelihatan. Saya beli tempat itu lebih lama. Ini 92, itu tahun 70 bisa. 78, 79 saya udah beli itu tempat. Cuman karena kita, di sini tempatnya kita inihin dulu. Jadi mau nggak mau kita kelolanya di sini dulu. Di sana juga ngelola. Sekarang saya lagi beberes di sana. Saya mau cemplung 200 ekor. Wow. Apa ini nggak dipotongin Om? Biar Enggak, nggak sengaja emang. sebetulnya harus dipotongin. Ah. Ini kan terlambat. Iya. Yang di tempat pohon dulu aja kita potongin. Nanti lambat laun ini kita potong semua. Tapi kalau ini nggak dipotong juga, alang-alang ini kan ada bagusnya. Ya. Ikan mau loncat nggak bisa. Oh. Dia ada semacam kayak apa ya, dinding. Dinding. Ini kolam ini nih, 1, 2, 3. Ikannya besar-besar. Udah mau 30 tahun habis. Yang curi doang. Belakang kali. Bahkan kali Om. Makanya saya Bukan perkampungan. bukan. Saya safety begini. Tuh. Ya. Saya kasih seng. Orang Seng. naik bakal tahu. Terus yuk kita kesini yuk. Ini ada yang jaga Om kalau malam? Enggak. Anjingnya jaga. Udah kamu kasih makannya. Apanya? Habisin. Yang lain. Udah kagak nge-vlog aja, Mas. Kasih duit aja. Belum bisa jajan dia. Saya di pinggir pagar. Saya juga lagi tanemin salak. Sini. Ya, yuk kita lihat yuk. Siap, siap. Wih.
Mantap nih. Bawa pulang satu. Kenyang udah. Bagi. Awas mas, nyandung. Ini Oh saya, iya, salak. ini saya tanam, saya semai sendiri dari biji. Ini kan berharap. Berharap ini kan salak-salak gula pasir Bali. Berharap bisa kembang biak di sini juga. Ini multifungsi. Dia kalau udah tinggi, orang nggak bakal bisa turun karena dia berduri. Berduri, betul. Ini saya Ini kosong aja, Bang. kali Kali. banyak yang mancing. Ini bukan air kali dong ya, air tanah ya? Oh, saya tidak pernah pakai air kali. Punya umur ya. Sumur ya. Di sumur. Iya, ini alami. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Ini kita udah Sampai- sore hari ya, sudah sekitar jam Tuh. 5 ya, masih ada di koloni Empah. Pisang di situ banyak, di sini banyak. Bagaimana? Makanya pisang Kayak kalau ada sekali dia. panen bisa 20. Saya bagi-bagiin ke Luar orang. biasa ya. Tentunya begitu Bagi tetangga banyak juga dan ada. besar. Iya, Memang bagi ada semua beberapa aja. ikan yang tadi Om Empang ceritakan bahwa ikannya itu ada yang hilang ya. Tuh, ada kurang lebih sekitar 500 ekor yang hilang. Luar biasa. Tuh, jadi Om Empang siap- terus semangat, dia tetap semangat. Bawa Dia gitu bisa tuh Montreka. melahirkan bibit-bibit barunya. Ini masih ada Ini satu bunduran pohon ini ya, kan teman-teman. baru. Tapi karena ini sudah sore ya, nggak mungkin kita Minggu yang ada lalu. Empang berikutnya. Hanya sampai sini saja ya. Nanti kita apa namanya? Campur. Kita bahas yang ada di ikan yang ada di Montong, Empang. bawor, duri hitam,